Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang TO UKPPPG Informatika. Mana bagian pertama ini saya akan membahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Nah, baik, kita akan bahas dari soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini Bapak Ibu, di situ Pak Agus adalah seorang guru informatika yang akan menyusun desain pembelajaran pada mata pelajaran desain perencanaan produk. Melalui model project based learning, guru tersebut menerapkan teori konstruktivistik dalam desain pembelajarannya. Nah, tahap pertama yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran tersebut adalah, nah kita lihat dari jawaban yang pertama adalah, guru meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Nah, di sini Bapak Ibu, meskipun meminta siswa itu mencari solusi itu penting, tapi tahap awal seharusnya lebih fokus pada membangkitkan minat. Jadi ini belum tepat. Kemudian yang B, peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya. Selain itu juga bisa memberikan penguatan berdasarkan keilmuan yang guru miliki. Nah, pemaparan konsep oleh siswa juga baik, Bapak Ibu, tetapi di sini tidak cukup untuk memulai proses pembelajaran. Begitu juga yang C, mengkondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, guru bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Nah, menciptakan suasana belajar yang baik itu juga penting Bapak Ibu, tetapi tidak langsung berhubungan dengan pengenalan topik. Maka jawaban dari soal nomor 1 ini adalah harusnya yang D, di mana guru itu harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu guru bisa mulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bersedia memberikan gambaran umumnya. Nah, jadi di sini dengan memancing minat peserta didik melalui pertanyaan menarik ini, Bapak Ibu, guru dapat membangun komunikasi dua arah yang penting dalam model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini juga akan membantu siswa merasa terlibat dan termotivasi untuk menjelajahi topik lebih dalam. Nah, sementara yang E ini Bapak Ibu, guru membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Ini sebenarnya mendorong siswa bekerja mandiri tidak sesuai untuk tahap awal ketika minat dan motivasi itu harus dibangun. Jadi yang lebih kita dahulukan adalah yang D. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Dimana soal nomor 2 ini tentang model pembelajaran untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di sini ada seorang guru informatika yang akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya. Nah, model yang tepat digunakan Pak Effendi dalam pembelajaran tersebut untuk membangun kemampuan berpikir kritis atau critical thinking skill adalah, yang jelas Bapak Ibu, untuk membangun pemikiran kritis ini adalah menggunakan inquiry ya, inquiry learning, di mana inquiry learning ini akan mendorong siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis. Jadi ini sangat sesuai sekali untuk membangun keterampilan berpikir kritis Bapak Ibu, yaitu inquiry learning. Sementara discovery learning itu juga sebenarnya baik, tetapi lebih fokus pada penemuan individu daripada proses sistematis, sehingga yang belum cocok Bapak Ibu. Begitu juga yang C, problem based learning. Nah, berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi tidak secara eksplisit ini mengedepankan pendidikan, sehingga belum tepat juga yang C. Yang D, project based learning. Project based learning itu lebih terfokus pada produk akhir daripada proses berpikir kritisnya. Kemudian yang E, contextual learning. Contextual teaching and learning ini lebih tentang penerapan dalam konteks nyata, bukan hanya pengembangan keterampilan berpikir kritis, Bapak Ibu. Sehingga jawaban yang lebih tepat itu adalah yang A, untuk membangun kemampuan berpikir kritis. Kita lanjut soal nomor 3, yaitu tahapan awal dalam model project based learning. Nah, di mana di sini guru informatika
kelas 10 SMK akan merancang desain pembelajaran mata pelajaran multimedia dengan menerapkan model Project Based Learning atau PJBL. Nah, luaran produk yang dihasilkan adalah animasi video tutorial berbasis Animaker. Dalam mendesain pembelajaran, guru tersebut menentukan tahapan-tahapan atau sintaks yang harus dilakukan. Tahapan awal model PJBL yang ditetapkan oleh guru tersebut adalah, nah ini untuk Bapak Ibu yang mendapatkan soal PJBL, apa Bapak Ibu yang harus dilakukan ketika tahapan awal? Apakah yang A, membahas kelaikan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan untuk dipaparkan kepada orang lain. Nah, membahas kelaikan proyek sebenarnya lebih tepat sebagai langkah lanjutan setelah rencana itu dibuat. Jadi membahas kelaikan proyek ini bukan tahapan awal, Bapak Ibu. Sebenarnya tahapan awal itu adalah peserta didik berdiskusi menyusun rencana. Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah-masalah yang meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Jadi ini adalah langkah awal yang tepat, di mana diskusi untuk menyusun rencana proyek ini tahapan awal yang paling krusial Bapak Ibu dalam model PJBL. Artinya memastikan semua siswa terlibat dan memahami tugas yang harus mereka lakukan. Nah, sementara yang C itu pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Nah, ini jelas langkah yang lebih lanjut setelah perencanaan, bukan untuk tahap awal. Begitu juga peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Juga ini bagian dari perencanaan, tetapi tidak mencakup semua elemen awal. Jadi ini sebenarnya menyusun jadwal penyelesaian proyek ini bagian dari perencanaan. Sementara yang lebih tepat adalah kita menyusun rencana dulu. Jadi kalau cuma menyusun jadwal ini cuma bagian saja dari perencanaan, tapi tidak mencakup semua elemen awal yang dibutuhkan. Kemudian yang E, melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek secara kolaboratif dengan orang lain. Ini diskusi kolaboratif dengan orang lain tentunya lebih tepat di tahap pelaksanaan, bukan tahap awal. Jadi untuk tahap awal Bapak Ibu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini adalah bentuk keterampilan memberi penguatan Bapak Ibu. Nah, pada saat guru mengajar di kelas, diperoleh sikap siswa yang kurang fokus terhadap materi yang dijelaskan oleh guru di depan kelas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru tersebut harus mampu menerapkan keterampilan memberi penguatan dalam proses pembelajaran. Bentuk keterampilan memberi penguatan yang dapat dilakukan oleh guru adalah berupa, Bapak Ibu, yang pertama, apakah memberikan ungkapan verbal, mendekati sentuhan kegiatan yang menyenangkan dan simbol? Ya, maka jawabannya adalah yang A. Di mana bentuk penguatan yang bersifat positif dan menyenangkan ini tentunya dapat meningkatkan fokus siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A. Kemudian yang B, kenapa tidak menjadi jawaban untuk soal ini? Pemberian acuan, pemusatan, pemindahan giliran, penyebaran, pemberian waktu berpikir, dan tuntutan ini sebenarnya baik, Bapak Ibu, tetapi tidak cukup untuk mendukung penguatan yang positif. Kemudian yang C. Yang C ini kesenyapan, suara, mimik, dan gerak, kontak pandang, dan perubahan posisi. Nah, bisa kita lihat kalau kesenyapan dan kontak pandang sebenarnya penting, tetapi tidak secara langsung menguatkan siswa, Bapak Ibu. Begitu juga dengan penekanan dan kejelasan. Kejelasan, penggunaan contoh, pengorganisasian, penekanan, balikan, ajukan pertanyaan, dan ketepatan maksud ini juga penting, tetapi lebih ke arah penyampaian materinya. Daripada penguatannya. Jadi, untuk penguatan yang bersifat positif itu sebenarnya lebih tepat yang A, Bapak Ibu. Kalau mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, dan menentukan siswa menjawab untuk yang E ini tidak selalu memberikan penguatan positif yang diharapkan. Jadi yang lebih tepat itu jelas yang A. Kita lanjut soal nomor 5, di mana di sini adalah strategi untuk mengatasi kebutuhan berbeda peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik dalam belajar selalu berbeda-beda Bapak Ibu selama pembelajaran berlangsung di kelas. Perbedaan tersebut mencakup beberapa aspek seperti misalnya kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya.
Sehingga bila Anda sebagai guru informatika hendak mengajar di kelas tersebut, maka strategi yang tepat yang bisa diterapkan oleh guru tersebut adalah, nah sebenarnya ini bukan hanya untuk guru informatika ya Bapak Ibu, artinya untuk mapel lain pun ketika mendapatkan kasus ini, maka apa yang kita lakukan jelaslah diferensiasi. Nah, seperti yang kita ketahui, diferensiasi ini adalah pendekatan yang paling tepat untuk mengakomodasi perbedaan dalam kebutuhan belajar siswa, termasuk gaya belajar dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi seperti ini kesiapan belajar, minat, potensi, dan gaya belajarnya itu akan dipengaruhi atau strategi yang bisa kita terapkan adalah diferensiasi. Sementara discovery learning ini tidak mempertimbangkan perbedaan individual secara langsung, tapi lebih tepat dalam penemuan secara individu, Bapak Ibu. Inquiry learning mendorong eksplorasi, tetapi sama dengan discovery juga, yang B tidak secara spesifik menangani perbedaan yang ada. Begitu juga problem based learning, berfokus pada konteks masalah malah, tetapi tidak membahas perbedaan kemampuan secara langsung. Kemudian yang E juga project based learning, juga tidak secara langsung menangani kebutuhan berbeda dalam kelas, lebih ke pembelajaran berbasis proyek. Sehingga jawabannya yang jelas, jawabannya adalah C, diferensiasi. Kita lanjut soal nomor 6, di mana soal nomor 6 ini adalah mengajar konsep dasar desain multimedia. Nah, di sini bila Anda adalah seorang guru informatika yang hendak mengajarkan konsep desain multimedia, maka dalam mengajarkan materi tersebut perlu dilakukan sebuah proses kegiatan dengan metodologi khusus, di mana dalam proses tersebut melibatkan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan tema permasalahan untuk menemukan solusi secara komprehensif konsep desain multimedia tersebut. Nah, untuk mengajar konsep dasar desain multimedia tersebut, apa yang diperlukan Bapak Ibu? Yang pertama, perancangan sistem proteksi dari software sistem media untuk basis dari materi ajar yang telah dibuat. Untuk perancangan sistem proteksi jelas penting, Bapak Ibu, tetapi tidak secara langsung terkait dengan pengajaran konsep dasar. Nah, sehingga yang harus kita persiapkan di awal itu adalah alat untuk memproses atau informasi dan subjek yang diproses, masalah serta pemrosesan atau pendesain. Artinya, dalam mengajarkan konsep desain multimedia ini, penting untuk menekankan pada alat dan proses yang terlibat. Jadi ini mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi diolah dalam konteks desain multimedia secara menyeluruh, Bapak Ibu. Nah, sementara yang C ini pembuatan video yang berfungsi sebagai pendukung dan penjelas bagi bagian-bagian tertentu dari materi ajar. Pembuatan video pendukung ini adalah aspek tambahan saja sebenarnya, Bapak Ibu, bukan yang utama dalam pengajaran konsep dalam pembuatan video. Kemudian dapat menerapkan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Metode ATM ini tentunya berguna, tetapi tidak mencakup keseluruhan proses yang dibutuhkan dalam desain multimedia. Apalagi yang E, Bapak Ibu, yaitu menggabungkan berbagai bidang keilmuan, sains, teknologi, dan seni. Menggabungkan berbagai bidang keilmuan ini tentulah sebuah hal yang baik sebenarnya dalam lintas mapel, tetapi lebih bersifat umum dan tidak spesifik pada proses desain multimedia. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 7, di mana mengajarkan konsep animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk mengajarkan konsep animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pada peserta didik, peserta didik harus mampu menentukan letak perbedaan yang paling mencolok antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi pada saat membuatnya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka desain pembelajaran yang dianggap paling lengkap dilakukan oleh guru dalam mengajarkan konsep animasi 2 dimensi dan 3 dimensi tersebut adalah memperhatikan. Nah, apa yang kita harus perhatikan utama, Bapak Ibu? Yang pertama, yang A ini fokus pada objek dan karakter untuk memiliki volume, sehingga memberikan kesan yang lebih nyata dan mendalam. Nah, fokus pada objek dan karakter tentulah hal yang baik, tetapi tidak mencakup semua aspek yang perlu diperhatikan dalam membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian penggambaran dilakukan dengan membuat gambar berurutan yang disebut frame untuk menciptakan ilusi gerakan. Penggambaran dengan frame juga suatu hal yang penting, Bapak Ibu, tetapi tidak menjelaskan perbedaan yang lebih luas. Sehingga yang membedakannya adalah dimensinya. Kemudian teknik pembuatan, estetika visual, pengalaman interaktif, proses produksi, dan biaya. Jawabannya yang C, Bapak Ibu, karena pertimbangan komprehensif ini mencakup semua aspek penting dalam perbedaan antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang penting
untuk pemahaman mendalam siswa. Itu di mana dimensinya berbeda, teknik pembuatannya berbeda, estetika visualnya berbeda, pengalaman interaktif, proses produksi dan biayanya juga berbeda antara animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk yang D, pembuatan objek virtual, pencahayaan, tekstur, animasi gerak yang lebih kompleks, tentulah ini animasi kompleks yang relevan juga, tetapi tidak mencakup semua dimensi pembelajaran seperti yang C. Begitu juga yang E, nuansa dan tekstur yang lebih kompleks sehingga membuatnya terlihat lebih hidup juga suatu hal yang penting, tetapi tentunya lebih ke aspek visual ketimbang proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara 2 dimensi dan 3 dimensi adalah yang C, Bapak Ibu, untuk pembelajarannya dalam mengajarkan konsep animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8 ini adalah soal tentang strategi pembelajaran desain pengembangan multimedia. Di mana di sini dalam strategi pembelajaran desain pengembangan multimedia, seorang guru harus memperhatikan kondisi di sekitar lingkungan sekolah yang relevan dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajarannya. Untuk mengadaptasi kebutuhan dalam pembelajaran tersebut, maka tindakan guru yang tepat dalam melakukan strategi pembelajarannya adalah, yang pertama, menyenangkan. Menyenangkan penting Bapak Ibu, tetapi juga membantu anak memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Nah, di sini menyenangkan itu tentunya penting, tetapi tidak cukup untuk memahami konsep yang abstrak. Yang B, membekali diri dengan pengetahuan tentang media pembelajaran karena banyak guru yang belum mengerti tentang media pembelajaran. Kalau membekali diri dengan pengetahuan media, tentulah hal yang baik, tetapi tidak langsung terkait dengan strategi pembelajarannya, sehingga belum tepat Bapak Ibu. Nah, yang paling tepat itu adalah yang C ini, di mana merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, yang C ini, tindakan ini tentunya mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan memahami materi. Tentunya ini suatu hal yang sangat penting dalam pembelajaran desain multimedia. Kemudian yang D, meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, siswa juga akan dengan mudah memahami suatu materi. Meningkatkan semangat siswa ini adalah tujuan Bapak Ibu, tetapi tidak mencakup keseluruhan proses pembelajarannya. Ini adalah tujuan akhir. Kemudian mengatur dan mengarahkan dan menciptakan suasana kondusif mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini juga penting, tetapi lebih bersifat umum dan tidak fokus pada bagaimana siswa terlibat dalam pembelajaran, atau lebih keterlibatan siswanya tidak dapat. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang C, Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 9. Nomor 9 ini soal tentang desain pembelajaran penyuntingan video. Seorang guru akan merancang desain instruksional pembelajaran penyuntingan video dengan tujuan khusus meliputi pembuatan dokumen desain, penerapan prinsip desain pesan, serta pembuatan animasi dan video. Agar struktur materi yang disajikan bermakna sesuai tujuan, maka yang dilakukan guru dalam desain pembelajaran penyuntingan video untuk mencapai aspek kompetensi, kemampuan, atau keterampilan skill yang tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Apakah yang A, peserta didik memahami prinsip desain pesan? Nah, prinsip desain pesan, memahami prinsip desain pesan ini tentulah hal yang baik Bapak Ibu, tetapi tidak cukup untuk mencapai aspek kompetensi keterampilan yang tepat. Jadi yang lebih tepat itu yang B, justru peserta didik cermat dalam menetapkan model pembelajaran. Bapak Ibu, yang D maksudnya, peserta didik mampu membuat desain dokumen video pembelajaran. Nah, kenapa yang D? Kemampuan untuk membuat dokumen desain video ini sangat penting untuk memastikan siswa dapat menerapkan prinsip desain dan mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Jadi peserta didik mampu membuat desain dokumen video pembelajarannya. Dengan membuat desain ini tentunya siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip desain yang mereka ketahui dan mencapai tujuannya. Sementara yang B ini menetapkan model pembelajaran, tentulah hal yang baik juga, tetapi kurang relevan dengan desain instruksional spesifik untuk penyuntingan video Bapak Ibu, karena pembelajarannya adalah tadi desain pesan serta pembuatan animasi dan video. Kemudian yang C, peserta didik kreatif dalam membuat video pembelajaran. Nah, kreativitas dalam membuat video tentulah sebuah hal yang sangat penting, tetapi tidak mencakup aspek desain dokumennya.
Kemudian yang E ini peserta didik teliti dan rapi dalam menerapkan prinsip desain serta IED dalam pembuatan video. Ketelitian dan kerapian dalam penerapan prinsip desain juga sebuah hal yang penting, tetapi tentunya tidak menjamin pemahaman penuh tentang bagaimana cara pembuatan video. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang D ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 10, di mana metode pembelajaran kolaboratif yang paling tepat untuk siswa. Metode yang dilakukan guru saat mengajar informatika dalam menerapkan model belajar kolaboratif secara daring bisa dengan memberi tugas tentang suatu pokok bahasan yang berbeda-beda pada anggota suatu kelompok, di mana setelah itu setiap kelompok akan mendapatkan tes menyangkut keseluruhan materi. Nah, hal ini bertujuan agar guru bisa melihat kelompok mana yang memahami topik secara baik dan mendalam. Metode yang digunakan guru tersebut adalah, nah seperti yang Bapak Ibu ketahui, mungkin pernah mendengar secara langsung ya bagaimana pembelajaran ini, tentulah yang paling cocok adalah jigsaw prosedur, di mana di sini akan dibuat kelompok ahli ya Bapak Ibu. Nah, kelompok ahli dengan menggunakan jigsaw. Di sini dapat kita baca memberi tugas tentang suatu pokok bahasan yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok akan berbeda-beda pada anggota suatu kelompok. Tugasnya berbeda-beda. Jadi yang lebih cocok adalah menggunakan jigsaw. Karena metode jigsaw ini adalah teknik pembelajaran kolaboratif yang melibatkan siswa dalam kelompok dengan tugas yang berbeda. Sehingga mereka harus saling mengajar dan belajar dari satu sama lain. Nah, ini sesuai dengan tujuan untuk melihat pemahaman kelompok secara menyeluruh, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang B. Kenapa yang B belum tepat? Yaitu menggunakan bercerita melalui aplikasi video konferensi. Tentulah Bapak Ibu, kalau bercerita melalui video konferensi ini tidak mencakup elemen kolaboratifnya yang diperlukan dalam konteks ini. Begitu juga yang C, learning together atau LT juga kolaboratif, tetapi tidak spesifik dalam pembagian tugas yang berbeda-bedanya ini. Nah, tugas yang berbeda-beda lebih tepat untuk jigsaw. Sementara Teams Game Tournament atau TGT berfokus pada kompetisinya, bukan pembelajaran kolaboratifnya. Yang terakhir, brainwriting atau yang E, lebih berfokus pada ideasi individu dalam kelompok, bukan pengajaran antar anggota. Lebih ke ide individu di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi yang lebih tepat untuk pembelajaran ini adalah yang A, atau menggunakan jigsaw. Nomor 11, kriteria menyeleksi sumber belajar. Nah, seorang guru informatika harus mampu menggunakan sumber belajar sesuai tujuan pembelajaran. Sumber belajar yang akan diberikan kepada peserta didik juga harus sesuai dengan beberapa perbedaan yang ada. Dalam buku panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif, terdapat kriteria di mana guru menyeleksi sumber belajar yang sesuai pada jenjang pendidikan. Berikut ini adalah termasuk kriteria umum guru dalam menyeleksi sumber belajar yang sesuai pada jenjang pendidikan. Nah, apa kriterianya? Tentulah yang A ini Bapak Ibu, di mana semua kalangan bisa mendapatkan sumber belajar tersebut dan dengan isi yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini kriteria ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan kualitas sumber belajar. Tentunya ini adalah hal yang esensial dalam pendidikan agar semua siswa dapat terlibat dan mendapatkan manfaat dari materi yang akan diajarkan. Kemudian yang B, meskipun memberikan motivasi peserta didik ini penting Bapak Ibu, tetapi ini hanya satu aspek saja dari kriteria seleksi yang lebih luas. Begitu juga yang C, mendukung kegiatan belajar mengajar. Dukungan terhadap kegiatan belajar mengajar juga penting Bapak Ibu, tetapi tidak mencakup keseluruhan kriteria. Yang D juga seperti itu, mampu membantu memecahkan masalah. Tentunya adalah hal yang baik, tetapi ini lebih spesifik dan tidak mencakup semua aspek yang dibutuhkan. E juga seperti itu, mampu meningkatkan prestasi peserta didik. Ini adalah tujuan akhir, tetapi tidak menjadi kriteria seleksi sumber belajar secara langsung. Jadi yang paling tepat adalah yang A, bagaimana bisa diakses dan tentunya dengan isi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi ini yang paling penting untuk kriteria menyeleksi sumber belajar. Nomor 12,
strategi ekspositori dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan strategi pembelajaran yang digunakan guru informatika dalam mengembangkan kecakapan berpikir kritis peserta didik adalah memilih strategi ekspositori. Selama kegiatan inti pembelajaran, aktivitas guru adalah memberikan tugas atau memberikan tes yang sesuai dengan materi yang dipelajari kepada peserta didik, guna mengetahui kemampuan peserta didik dalam menyimak penjelasan materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Nah, strategi ekspositori yang tepat dalam menyusun desain pembelajaran tersebut adalah kita lihat satu persatu Bapak Ibu, apakah guru melakukan persiapan pembelajaran yang akan disampaikan? Persiapan pembelajaran ya penting, tetapi itu adalah langkah awal, bukan strategi ekspositori itu sendiri. Kemudian guru memberikan pemantik permasalahan kepada peserta didiknya. Yang B, memberikan pemantik permasalahan juga sebuah hal yang baik, tetapi lebih relevan dalam konteks strategi lain yang lebih interaktif. Yang C, kolerasi pelajaran dengan kondisi lingkungan secara real dengan strategi kolaborasi aktif. Nah, korelasi dengan lingkungan ini juga baik, tetapi tidak sesuai dengan fokus ekspositori yang lebih menekankan penyampaian materi. Kemudian yang dia diskusi, membentuk di kelompok diskusi. Kelompok diskusi tidak cocok dengan strategi ekspositori yang lebih bersifat satu arah, Bapak Ibu. Sehingga yang tepat untuk ekspositori adalah guru menyampaikan materi secara verbal kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Nah, dalam konteks strategi ekspositori, Bapak Ibu, penyampaian materi secara verbal adalah metode utama yang digunakan untuk memastikan siswa menguasai materi secara optimal. Jadi ini adalah hal yang penting untuk strategi ekspositori ya Bapak Ibu. Nomor 13. Kata operasional dalam level afektif. Nah, komponen-komponen yang harus diperhatikan oleh guru saat menyusun kompetensi dasar atau KD adalah penjabaran indikator harus mengacu pada KD yang berpusat pada peserta didik. Rumusan indikator yang harus membuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Adapun kata operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya. Berikut ini adalah kata operasional yang bisa digunakan dalam level afektif. Jadi dalam sikap ya Bapak Ibu. Apakah yang A? Pengamatan. Contohnya mengamati proses, memberi perhatian pada sesuatu, dan sebagainya. Pengamatan ini lebih cocok untuk level kognitif, Bapak Ibu, bukan afektif. Kemudian meniru. Contoh mengubah, membangun kembali, melatih, dan sebagainya. Meniru dan aktivitas lain lebih terkait dengan aspek psikomotor dan kognitif, ya Bapak Ibu, kalau meniru. Pembiasaan. Contoh membiasakan sikap positif dan mempertahankannya. Pembiasaan juga lebih relevan dengan aspek perilaku, bukan hanya efektif. Penyesuaian. Contoh menyesuaikan, mengembangkan, dan menerapkan model. Penyesuaian lebih bersifat teknis dan tidak langsung menggambarkan respon emosional. Jadi yang lebih tepat adalah merespon. Contoh mengonfirmasi, menjawab, membaca, dan sebagainya. Jadi merespon ini kata operasional ini sesuai dengan level afektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, dan respon emosional siswa terhadap pembelajaran. Bagaimana mereka mengonfirmasi, menjawab, membaca, dan sebagainya. Jadi merespon adalah sikap afektif, Bapak Ibu. Kemudian nomor 14, bagaimana jenis asesmen yang akan digunakan, Bapak Ibu. Nah, di sini seorang guru informatika melaksanakan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan dan kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Asesmen yang dilakukan oleh guru tersebut dalam pembelajaran disebut, nah jelas apakah asesmen diagnostik? Jelas bukan, karena asesmen diagnostik itu lebih fokus pada identifikasi kesulitan sebelum pembelajaran. Sehingga ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai Bapak Ibu, bukan selama proses kalau asesmen diagnostik. Kalau asesmen diagnostik non-kognitif juga hampir sama, mengukur aspek yang tidak terkait langsung dengan pengetahuan akademis, dan ini dilakukan sebelum. Maka jelaslah ini asesmen formatif. Nah, di mana asesmen formatif ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Artinya memberikan umpan balik yang berguna bagi guru dan siswanya sendiri. Sementara asesmen diagnosis kognitif juga hampir sama dengan yang B. Ini tentunya lebih fokus pada pemahaman materi, bukan keseluruhan kebutuhan belajar, dan ini dilakukan di awal, Bapak Ibu. Apalagi yang E, asesmen sumatif, jelas bukan, karena ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai hasil, dan ini bukan untuk mengidentifikasi kebutuhan selama proses belajar. Artinya yang lebih tepat itu adalah asesmen formatif.
Kemudian soal nomor 15 Bapak Ibu. Soal nomor 15 adalah soal terkait dengan pertanyaan dalam lembar refleksi. Nah, dengan membaca lembar refleksi peserta didik, pendidik memperoleh umpan balik terhadap keaktifan proses pembelajarannya dan dapat menyampaikan umpan balik mengenai apa yang sudah dilakukan dengan baik oleh peserta didik, serta saran untuk hal-hal yang perlu diperbaiki. Berikut ini disajikan beberapa pertanyaan dalam lembar refleksi sebagai berikut. Apa saja yang telah kamu pelajari? Nah, ini jelas sebuah pertanyaan yang perlu dalam umpan balik refleksi. Apa yang paling kamu kuasai? Bagaimana caramu belajar untuk menguasai bab ini? Kemudian apa yang kamu sukai dalam kegiatan belajar yang sudah kamu lakukan dalam mempelajari bab ini? Sementara pertanyaan yang kelima, pengetahuan apa yang kamu kuasai sebelumnya? Apa keterkaitan antara bab materi kegiatan belajar sebelumnya dengan kegiatan belajar bab ini? Ini Bapak Ibu lebih ke sebelum belajar ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini lebih berfokus pada elemen yang sebelum dipelajari. Jadi apa? Lebih ke elemen penting dari apa yang telah dipelajari sebelumnya. Jadi tidak masuk ke refleksi atau umpan balik pada pembelajaran hari itu. Jadi yang lebih tepat adalah 1, 2, 3, 4. Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan TU KPPG Informatika bagian pertama. Sampai ketemu di bagian kedua untuk soal-soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.